Ada agama yang mengajarkan bahwa boleh mempunyai istri lebih dari satu. Tapi kekristenan misalnya tidak boleh, itu dosa. Hanya boleh mempunyai istri satu atau suami satu. Kecuali mati boleh kawin lagi. Nah, dalam hal itu kan beda. Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya, saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita mendengarkan jawaban dari Pak Pendeta Ezra Suruh ketika ditanya oleh saudara kita agama sebelah tentang keunikan dan perbedaan Kristen dengan agama-agama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Semoga menambah iman dan wawasan kita. Berikut videonya. Ada pertanyaan yang pertama, ini tidak dicantumkan namanya, bertanya, apa yang istimewa dengan kepercayaan Kristen? Saya pikir semua agama pada dasarnya mengajarkan hal yang sama. Saudara, kalau saudara pikir semua agama mengajarkan hal yang sama, saudara salah. Memang kalau bicara soal praktis, itu memang ada banyak kesamaannya. Tetapi tidak bisa mengatakan semuanya sama. Dalam hal-hal yang praktis pun antar agama itu bisa mengajarkan hal yang berbeda. Misalnya, kawin itu boleh berapa istri atau berapa suami. Poligami atau monogami. Ada agama yang mengajarkan bahwa boleh mempunyai istri lebih dari satu. Tapi kekristenan misalnya tidak boleh, itu dosa. Hanya boleh mempunyai istri satu atau suami satu. Kecuali mati boleh kawin lagi. Nah, dalam hal itu kan beda. Ya. Kita tidak boleh bunuh orang. Tapi bolehkah bunuh binatang? Ada agama yang mengatakan tidak apa-apa, bunuh binatang tidak apa-apa. Tapi ada juga agama yang tidak boleh bunuh binatang. Jadi itu kan hal-hal praktis. Dalam hal-hal praktis saja sudah berbeda. Tidak sama. Walaupun memang ada banyak kesamaan. Tapi kalau kita mulai masuk pada area doktrinal, area ajaran, maka saudara akan melihat bahwa agama yang satu, ajaran agama yang satu, doktrin agama yang satu dengan agama yang lain, itu bukan cuma berbeda, saudara, tapi bertentangan. Ya, kalau berbeda, mungkin saja dua-dua bisa sama-sama benar. Tapi kalau sudah bertentangan secara logis, tidak mungkin dua-dua sama benar. Salah satu harus salah, salah satunya benar. Misalnya, saudara, kalau ada agama satu mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi, tapi ada agama lain mengatakan bahwa Allah itu bukan pribadi. Bagaimana mungkin Allah itu berpribadi dan Allah itu bukan pribadi bisa benar bersama-sama? Tidak bisa. Kalau Allah itu pribadi itu benar, maka yang bilang Allah bukan pribadi itu salah. Kalau yang benar itu adalah Allah bukan pribadi, maka yang bilang Allah itu berpribadi itu pasti salah. Ada agama yang percaya ada neraka, ada agama yang tidak percaya ada neraka. Mana mungkin dua-dua sama-sama benar? Kalau neraka ada, yang ini benar, yang ini salah. Kalau neraka tidak ada, yang ini benar, yang ini pasti salah. Ada agama yang percaya ada kebangkitan orang mati. Tapi ada agama yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau ada kebangkitan orang mati, ini benar, ini salah. Kalau orang mati tidak bangkit, ini benar, ini salah. Tidak mungkin semua sama-sama benar, saudara. Karena itu kalau saudara mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang sama, menurut saya saudara salah. Saudara perlu mempelajari atau terus menelusuri ajaran agama-agama. Saudara akan melihat ada begitu banyak perbedaan, ada begitu banyak pertentangan. Nah, kalau saudara tanya, apa istimewanya iman Kristen? Apa istimewanya agama Kristen? Saudara, kalau kita membahas soal istimewanya Kristen, ini terlalu luas, saudara. Kekristenan mempunyai keistimewaan di dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal ada begitu banyak keistimewaan. Saya mau menyebutkan beberapa keistimewaan. Yang pertama itu adalah dalam konsep Allahnya. Ya, konsep Allahnya itu unik. Mengapa unik? Karena Kristen percaya yang namanya doktrin Allah Tritunggal. Saudara cari di seluruh agama, tidak ada konsep seperti ini. Saudara akan menemukan agama-agama yang percaya Allah itu tunggal secara mutlak. Satu Allah, satu pribadi. Tapi saudara juga akan menemukan agama, terutama agama-agama kuno, yang mempercayai politeis. Ada begitu banyak Allah. Atau tritheism. Ada 3 Allah. Tapi saudara, kekristenan berada di tengah-tengah duanya. Di satu sisi, ada yang percaya tunggal mutlak. Ada yang percaya tritheism. Atau juga percaya ada banyak Allah. Tapi Kristen ada di tengah-tengah. Yaitu Allah Tritunggal. Allah yang esa di dalam pribadinya. Allah yang esa di dalam hakikatnya, tetapi 3 di dalam pribadinya, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Nah, itu dari sisi Allah. Dari konsep Allah, itu keunikan Kristen. Kedua, saudara, tokoh utama di dalam kekristenan itu unik. Dan tokoh utama di dalam kekristenan itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret.
Dan tokoh ini unik, tidak ada duanya. Mengapa saudara? Karena Kristen percaya dia itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan manusia yang diangkat jadi Allah, bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang ngawur yang percaya bahwa manusia bisa membuat seorang manusia jadi Tuhan, jadi Allah. Tidak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, Tuhan jadi manusia, apa sukanya? Karena itu Kristen percaya bahwa Tuhan atau Allah menjadi manusia, menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, lalu diberikan nama Yesus Kristus. Tapi karena Allah itu mempunyai sifat tidak bisa berubah, tidak bisa berhenti jadi Allah, tidak bisa stop jadi Allah, tidak bisa pensiun jadi Allah, maka pada waktu dia menjadi Allah, itu Allahnya tidak hilang. Dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia menjadi sama dengan kita, tapi tanpa kehilangan kealahannya. Karena itu maka kalau dia Allahnya tidak hilang, lalu sekarang dia ambil kemanusiaan, maka dia menjadi Allah manusia. Nah, dia menjadi Allah manusia, maka kadang-kadang, dan dia Allah manusia, tapi ada dalam satu pribadi. Satu pribadi hanya punya satu kesadaran. Karena itu maka dia tidak bisa kealahan dan kemanusiaan muncul bersama-sama. Kadang-kadang kealahannya muncul, kadang-kadang kemanusiaannya muncul. Kalau kealahannya muncul, dia bisa berbicara sebagai Allah, dia bisa bertindak sebagai Allah, atau sifat-sifat kealahannya muncul. Tapi kalau kemanusiaannya muncul, maka dia bisa berbicara, atau dia bisa bersikap, atau dia bisa mengalami yang dialami oleh manusia. Misalnya, pada waktu orang membawa orang lumpuh kepada dia dalam Markus pasal 2. Begitu dia lihat orang lumpuh, dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu orang Yahudi berkata, "Siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa?" Lalu dia bilang, "Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berarti dia berkuasa mengampuni dosa. Kita tanya, manusia mana yang bisa berkuasa mengampuni dosa? Begitu jalan di lautan, di danau, begitu laut, danau bergelora, dia bilang, "Diam, tenanglah, badai." Semua tenang. Manusia mana bisa teduhkan ini? Hanya Allah yang bisa lakukan itu. Itu kealahannya. Tapi kadang-kadang kemanusiaannya keluar. Lalu dia bilang, "Aku haus." Lalu laparlah Yesus. Yesus pun menangis. Yesus tidur. Itu kemanusiaannya. Nah, kalau begitu dia Allah manusia. Kebanyakan orang non-Kristen atau bahkan orang Kristen juga bingung tentang hal ini. Karena apa? Mereka menggunakan kemanusiaannya untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Atau juga orang menggunakan kealahannya untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Begitu membaca Yesus makan, lalu mereka berkata, "Masa Allah kok makan?" Bukan, yang makan itu manusianya, Allah tidak perlu makan. Kalau mereka membaca Yesus tidur, lah Allah kok tidur? Itu salah. Kenapa? Karena menjadikan data-data tentang kemanusiaannya untuk menyangkali kealahannya. Nah, tetapi sudah terlepas dari itu, berarti Yesus ini unik. Dia Allah dan manusia. Dia manusia Allah. Tidak ada konsep seperti ini di dalam agama-agama lain. Berarti tokohnya unik. Keunikan Yesus bukan cuma itu. Saudara-saudara, keunikannya adalah bahwa dia seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Saudara, tidak ada tokoh agama manapun di dalam dunia ini. Tidak ada tokoh sejarah, tokoh filsafat manapun di dunia ini yang seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Tidak ada. Tapi saudara-saudara, Yesus Kristus seluruh jalan hidupnya dinubuatkan. Perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus kira-kira ada 400 nubuatan. Dan semuanya tergenapi secara sempurna di dalam Yesus. Beberapa belum, karena itu menyangkut kedatangan dia yang kedua kali. Saudara-saudara, sampai bayangkan dia akan naik keledai saja. Itu sudah dinubuatkan. Dia masuk ke Yerusalem, itu sudah dinubuatkan. Tangannya akan dipaku, kakinya akan dipaku, sudah dinubuatkan. Dia mengatakan, "Eli, Eli lama sabatani," sudah dinubuatkan dalam Mazmur pasal 2, yang adalah 1000 tahun. Dia akan lahir dari perawan. Kitab Yesaya sudah menubuatkannya. Begitu banyak nubuatan. Tidak ada nabi manapun juga, tokoh agama manapun juga yang sudah dinubuatkan sebelum dia ada. Bahkan saudara-saudara, saking tidak adanya nubuatan tentang tokoh-tokoh agama tertentu, nabi agama tertentu, lalu terpaksa mencari data dari kitab suci Kristen, memaksa bahwa di dalam kitab suci Kristen ada nubuatan tentang nabi mereka. Padahal kalau ditafsirkan secara benar, tidak akan seperti itu. Jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang jalan hidupnya sudah dinubuatkan seperti Yesus. Ketiga, saudara, keunikan ketiga dari Yesus adalah dia ada sebelum dilahirkan. Saudara-saudara, semua manusia itu tidak ada sebelum dilahirkan atau di dalam rahim ibu. Itu belum ada. Tapi Yesus Kristus sebelum ada di rahim ibu, dia sudah ada. Ya. Kalau saudara melihat dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58, Yesus mengatakan bahwa Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia sudah melihatnya. Lalu orang Yahudi bilang, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham?" Yesus bilang, "Aku berkata padamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Abraham itu jarak dengan Yesus berapa tahun? 2000 tahun. Tapi Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 5, dia dalam doanya kepada Bapanya, dia bilang, "Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Berarti dia sudah ada sebelum dunia. Dia lebih tua dari dunia ini. Nah, kalau dia memang lebih tua dari dunia ini, siapa dia? Dia tidak bisa tidak, dia adalah Allah sendiri. Lalu yang ketiga, keunikan yang ketiga adalah dia dilahirkan secara ajaib. Dia dilahirkan secara ajaib. Saudara, semua orang lahir biasa, lahir normal. Tapi saudara, Yesus Kristus itu lahir dari
seorang perawan. Ya, dia lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Secara ajaib dia dilahirkan. Dari cara lahir saja ini sudah ajaib. Keunikan berikut dari Yesus itu adalah bahwa dia sama sekali tidak berdosa. Ya, semua manusia itu dosa. Semua keturunan Adam yang berdosa itu pasti berdosa. Tapi Yesus sama sekali tidak berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46 dia berkata, siapakah yang dapat membuktikan aku berdosa? Tidak ada nabi yang berani mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak ada pemimpin agama berani berkata, siapa bisa buktikan aku berdosa? Tapi satu-satunya orang yang pernah ucapkan itu adalah Yesus dari Nazaret. Dia betul-betul adalah suci, dan karenanya dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 29, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya. Yesus mengatakan, aku senantiasa, aku selalu terus berbuat yang berkenan kepadanya. Kalau ada satu dosa saja, Yesus tidak bisa bilang selalu berkenan. Tapi kalau selalu senantiasa berkenan, artinya dia tidak ada satu dosa pun. Dan itu diakui oleh musuh-musuhnya. Yudas Iskariot, Herodes, Pontius Pilatus, istri Pontius Pilatus, semua mengakui bahwa dia adalah orang yang suci. Nah, tidak ada orang. Semua nabi adalah orang berdosa. Dan kalau mereka tidak punya juru selamat, mereka akan masuk neraka. Tapi Yesus Kristus, satu-satunya orang yang suci. Saudara, keunikan Yesus yang lain adalah pengajarannya berpusat pada diri sendiri. Nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, tokoh agama yang lain selalu berbicara dan menunjuk kepada Allah. Menunjuk pada Allah, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Atau menunjuk pada Allah, sedangkan Yesus dirinya menjadi pusat dari ajarannya. Berkali-kali dia mengatakan ego ini, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2, dia mengarahkan orang untuk percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Tapi pada saat yang sama dia bilang, percayalah juga kepadaku. Berarti saudara, dia menuntut kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang diberikan kepada Allah itu sama harus diberikan kepada dia. Maka saudara-saudara, dia itu menjadikan dirinya menjadi pusat dari pengajarannya. Yang berikut adalah keunikannya adalah bahwa dia mati dan bangkit bagi umatnya. Dan ini satu keunikan yang tidak ada di dalam siapapun juga, saudara. Semua nabi mati dan tidak bangun-bangun. Semua rasul mati dan tidak bangun-bangun. Semua tokoh agama, semua filsuf mati dan tidak bangun-bangun. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit. Kalau saudara pergi mencari kuburan dari tokoh agama, cari kuburan dari nabi-nabi, saudara bisa temukan. Tapi saudara pergi cari Yesus di dalam kuburannya kosong. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah ada orang seperti itu. Ini konsep Yesus, konsep tentang tokoh utamanya unik. Lalu saudara, kalau bicara soal konsep dosa juga unik. Kenapa? Karena agama-agama di dalam dunia ini mengajarkan konsep dosa itu hanya sebagai tumpukan perbuatan jahat atau tumpukan perbuatan yang salah. Tapi kekristenan jauh lebih daripada itu. Kekristenan percaya bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mendasar. Itu adalah menjadi sesuatu hakikat dari manusia. Ya. Dan karena itu maka manusia berdosa. Dia berdosa di hadapan Allah. Semua hidupnya adalah dosa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman seorang tidak mungkin berkenan pada Allah. Juga di dalam Roma pasal 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang berbuat jahat pasti dosa. Tapi orang berbuat baik sekalipun kalau tidak ada iman juga adalah dosa. Dan kalau orang karena berbuat baik juga dosa, lalu tidak mau berbuat baik, maka Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Buat jahat dosa, berbuat baik tanpa iman dosa, tidak berbuat baik juga adalah dosa. Maka orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang berdosa itu, dia bukan cuma dosa, bukan dosa banyak, tapi seluruhnya dosa, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Saudara boleh tanya dalam konsep agama manapun, agama-agama yang lain masih melihat, mereka bisa lihat manusia berdosa, tapi mungkin mereka masih menyisakan sedikit kebaikan dalam diri manusia berdosa. Tapi kekristenan tidak. Dia melihat manusia hitam legam di hadapan Allah, dan karenanya tidak mungkin manusia berdosa seperti itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Konsep lain yang berbeda dari iman Kristen itu adalah konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu adalah bahwa semua agama mengajarkan manusia perlu cari Allah. Manusia cari Allah, tapi kekristenan punya konsep yang terbalik. Bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Roma pasal 3 ayat 11 mengatakan, tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Saudara, kita sekalian sesat seperti domba. Kita yang terhilang, kata Yesaya 53. Atau Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Kita yang terhilang. Saudara, kalau saudara ada, saudara pulpen, saudara hilang, yang cari pulpen itu saudara yang cari pulpennya atau pulpen yang cari saudara? Yang terhilang itu yang dicari, yaitu pulpen yang terhilang, maka saya yang harus cari pulpen, bukan pulpen cari saya. Nah, kalau kita cari Allah, itu artinya Allah yang hilang. Tidak, saudara. Allah yang cari kita. Kejadian pasal 3, pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak cari Allah, mereka sembunyi. Allah justru yang cari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Yesus sendiri berkata ya, bahwa
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memang di dalam Alkitab, kita akan menemukan ayat-ayat di mana manusia disuruh cari Allah. Tapi itu tidak bertentangan. Itu berarti bahwa manusia tidak bisa cari Allah kalau Allah telah lebih dahulu cari dia. Kalau Allah cari dia, Allah bekerja di dalam dia, baru dia bisa mencari Allah. Konsep keselamatan yang lain yang unik dari Kristen adalah konsep penebusan dosa. Tidak ada agama yang punya konsep penebusan dosa. Dosa itu dianggap hutang di hadapan Allah, ya. Dosa dianggap hutang di hadapan Allah, dan yang bisa bayar hutang itu adalah Yesus sendiri. Dan ini adalah konsep penggantian, saudara. Kalau saudara berbuat salah kepada saya, lalu saya harus mencambuk saudara 100 kali. Saya ini adil. Karena itu saya harus mencambuk saudara 100 kali. Tapi saya mengasihi saudara, sehingga saya tidak mau saudara kena cambuk, ya. Bagaimana saya harus tetap mencambuk saudara, tapi saudara pada saat yang sama saudara tidak kena cambuk saya? Ini hanya mungkin terjadi kalau ada orang mau menggantikan saudara. Maka saya harus mencambuk saudara, tapi karena ada yang mau gantikan saudara, saudara geser, datang penggantinya. Maka cambuk 100 kali itu harus keluar dari saya, tapi tidak kena kepada saudara, tapi kena pada pengganti saudara. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pengganti kita itu adalah Yesus Kristus. Itu dinubuatkan dalam Yesaya 53. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan seterusnya. Jadi itu konsep penggantian. Konsep penggantian ini tidak ada dalam kepercayaan manapun juga. Dan pada akhirnya, saudara, bahwa konsep keselamatan yang unik dari Kristen adalah Kristen percaya yang namanya salvation by faith alone. Selamat karena iman saja. Sementara agama yang lain mengajarkan orang perlu berbuat baik supaya selamat. Orang perlu beramal supaya selamat. Kristen mengajarkan. Tadi saya katakan, kita tidak punya amal apa-apa di hadapan Tuhan. Kita tidak punya perbuatan baik. Semua perbuatan baik kita, menurut Yesaya 64 ayat 6, itu semua dianggap sebagai kain yang kotor. Segala kesalehan kami seperti kain yang kotor. Jadi saudara, bukan dosa yang seperti kain kotor. Kesalehan. Bukan sedikit kesalehan. Segala kesalehan. Kalau begitu seluruh kesalehan kita, kebaikan amal kita, kumpul, lalu kita bawa ke hadapan Allah, suruh Allah nilai. Allah nilai sebagai apa? Allah nilai sebagai kain kotor. Kain kotor itu bukan kain sembarang kain. Itu adalah kain pembalut untuk wanita waktu datang bulan pada zaman dulu. Dan itu, segala kesalahan kita dilihat seperti itu. Saudara coba pikir, waraskah kita kalau kita datang kepada Allah minta masuk surga dengan membawa tiketnya yaitu kain pembalut? Tidak mungkin, saudara. Karena itu bagi Kristen, tidak mungkin orang selamat kalau mengandalkan perbuatan baik. Semua perbuatan baiknya dinilai di hadapan Allah itu nol. Kalau begitu orang selamat karena apa? Dia selamat hanya karena iman saja. Yesus sudah mati menggantikan dia. Maka dia sekarang perlu percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Setelah dia selamat, baru dia berbuat baik. Untuk membuktikan imannya dan untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi sementara agama yang lain mengajarkan buat baik, baru selamat. Kalau Kristen, selamat dulu, baru buat baik. Nah, itu yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Karena itu, saudara, dalam Roma pasal 3, 27-28 dibilang, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan saudara bisa juga baca di dalam Efesus 2 ayat 8-9, dalam Galatia 2 ayat 16, semua bicara bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Nah, itu sejumlah keunikan. Kalau saudara tanya apa bedanya Kristen dari agama yang lain, saya sudah jelaskan. Ya, saudara sekalian, itulah dia jawaban dan penjelasan yang sangat-sangat luar biasa dari Bapak Pendeta Ezra Suruh. Semoga menambah iman dan wawasan kita ya teman-teman ya. Ya, saudara, sebelum kita akhiri video ini, saya akan bagikan bagi kita semua satu ayat firman Tuhan yang menurut saya ajaran Yesus ini sangat unik dan sangat berbeda dengan ajaran-ajaran di luar Kristen. Yaitu di dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan 44 yang berbunyi begini teman-teman. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, sangat luar biasa ya saudara ya. Ajaran Yesus, ajaran Kristen memang unik dan jauh berbeda dengan ajaran-ajaran di luar kekristenan. Ya saudara, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.